Adi Hidayat kembali sebarkan hoaks halusinasi terkait kepemilikan rumah Bung Karno. Yang membuat saya heran ini kesesatan yang disebarkan oleh Adi Hidayat ini dipercaya oleh sebagian orang. Jangan merasa sok mendikotomi bahwa kelompok Arab ini terlalu punya kontribusi besar. Janganlah. Di samping itu mengglorifikasi kepalsuan, tapi juga kesannya yang berbicara begitu bodoh sekali. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada buzzer-buzzernya Adi Hidayat yang mengatakan bukan hanya rumah proklamasi, tapi inisiator dari pembuatan bendera merah putih atau sang saka merah putih. Jadi bendera yang pertama kali kita miliki ini juga katanya dari Salim Al-Idrus atau siapa. Padahal kita tahu itu inisiatif murni dari Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Dijahit pakai tangan dan disiapkan, dan ternyata bendera ini yang dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945. Kemudian ada lagi tentang siapa yang menciptakan lambang negara. Oh, memang benar, ini Sultan Hamid II. Tapi Sultan Hamid II ini meskipun dia keturunan Yaman, dia adalah putra tertua dari Sultan Pontianak yang ke-6. Artinya sudah menjadi Indonesia ini. Jadi pertanyaannya memang kenapa sih dikotomi antara seolah-olah kelompok Yaman ini sangat kuat, sangat punya kontribusi yang besar. Untuk apa itu? Mereka sudah menjadi bagian dari Indonesia, tetap mereka mengakui bahwa mereka adalah orang Indonesia. Seperti H. Mutahar, pencipta lagu 17 Agustus, juga lagu Syukur. Ini beliau tidak pernah merasa orang Yaman atau orang Arab atau orang apa. Beliau tetap merasa saya orang Indonesia. Pendakwah agama Adi Hidayat kembali menyebarkan informasi palsu ke jemaahnya. Dikatakan rumah Bung Karno di Jalan Proklamasi 56 Jakarta milik pengusaha Arab. Klaim-klaim seolah-olah orang-orang Yaman atau Arab Yaman ini mempunyai kontribusi yang besar pada negara ini. Saya sebenarnya agak galau ya, bukan masalah dengan Adi Hidayatnya, yang jelas-jelas itu hoax, palsu, dan menyebarkan kesesatan atau informasi bohong. Untuk klaim bahwa Jalan Proklamasi nomor 56, tempat tinggal Bung Karno, itu adalah pemberian dari pengusaha namanya Marta, itu sudah dibantah oleh salah satu sejarawan dari LIPI. Kalau saya sebagai orang waras lebih percaya omongan dari sejarawan dari LIPI karena ada bukti otentiknya. Kalau dari mulutnya Adi Hidayat, mohon maaf, saya tidak percaya. Ini macam-macam. Kemarin dikatakan Patimura agamanya Islam, Sisingamangaraja agama Islam. Ini sudah gak karu-karuan lah. Dan ini memang menjadi ciri khas dari kelompok mereka. Pernah mengklaim Candi Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Jadi ngawur itu, sudah gak karu-karuan. Dan yang membuat saya heran ini kesesatan yang disebarkan oleh Adi Hidayat ini dipercaya oleh sebagian orang. Padahal menurut sejarawan LIPI, informasi itu sangat menyesatkan. Jadi jangan terlalu mengglorifikasikan suku tertentu. Karena para bapak bangsa ini entah dari suku apapun, entah dari turunan manapun, ada yang dari Tionghoa, dari Jawa, dari Sunda, Batak, dan mungkin juga keturunan Arab, ini sudah meleburkan diri sebagai bangsa Indonesia. Termasuk A.R. Baswedan.
kakek dari Anies Baswedan. Memang benar, dia salah satu tokoh atau bapak bangsa ini. Tapi apakah kita perlu mendikotomi bahwa ini keturunan Arab? Nggak perlu lah. Jadi jangan mengglorifikasikan kelompok tertentu secara primordial. Dan yang kedua, jangan menyesatkan publik dengan narasi-narasi yang tidak ada bukti otentiknya. Dan bagi masyarakat, saya mohon juga jangan mudah percaya kepada siapapun. Kalau ucapan saya, tolong jangan percaya juga. Cek juga di Google atau mungkin buku sejarah yang lain. Mengapa kelompok Wahabi selalu ingin mengaburkan sejarah bangsa ini? Jadi nasionalisme para bapak bangsa ini sengaja digergaji oleh Ustadz Kadrun seperti Adi Hidayat ini. Dan ini untuk apa? Gitu? Apalagi tidak mempunyai landasan bukti dan sejarah. Seperti contoh penciptaan lambang negara kita, burung Garuda Pancasila. Dulu memang ada 2 nominasi. Pertama ciptaan Sultan Hamid II, yang kedua ciptaan dari Muhammad Yamin. Kemudian yang dipilih oleh Bung Karno ciptaan Sultan Hamid II. Itu pun tidak murni, ternyata tetap sama Bung Karno direvisi. Ada masukan juga dari tokoh masyarakat, dari Masumi, dan diganti lagi, direvisi lagi, dan akhirnya terbentuk lambang negara Garuda seperti itu. Dan perlu juga saya informasikan juga bahwa Sultan Hamid II ini yang memang keturunan Yaman itu akhirnya dihukum oleh pemerintah Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam kudeta Kapten Westerling waktu itu. Ada upaya atau rencana pembunuhan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini tercatat dalam sejarah. Akhirnya Sultan Hamid II ditangkap kemudian dihukum. Kesesatan yang disebarkan oleh Adi Hidayat ini dipercaya oleh sebagian orang. Jadi jangan asal nangkep omongannya orang lalu dipercaya. Apalagi kita tahu intensnya Adi Hidayat seperti apa. Kita tahu juga Adi Hidayat itu dari kelompok mana, kita tahulah arahnya seperti apa. Jadi hati-hati sahabat Indonesia, jangan sampai kita percaya penyesatan informasi apalagi menyangkut sejarah yang dilakukan oleh pendakwah-pendakwah bau kencur yang tidak ada background sejarah, hanya asal jeplak, asal mangap saja. Baik sahabatnya, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Dudi. Mudah-mudahan sejarah kita tetap kita luruskan, tidak ada penyesatan, tidak ada rekayasa. Dan yang paling penting, tolong jangan ada lagi dikotomi WNI pribumi dan WNI dari luar. Kenapa? Kita sudah tidak ada zaman lagi untuk mendikotomi secara primordialistik. Jangan merasa sok mendikotomi bahwa kelompok Arab ini terlalu punya kontribusi besar. Janganlah di samping itu mengeluh difikasi, kepalsuan, tapi juga kesannya yang berbicara begitu bodoh sekali. Kalau saya sebagai orang waras lebih percaya omongan dari sejarawan, dari lebih karena ada bukti otentiknya. Kalau dari mulutnya si Hidayat, mohon maaf, saya tidak percaya. Ini macam-macam model dikatakan. Patimura agamanya Islam, si Singgamangga raja zaman Islam. Ini sudah nggak karu-karuan. Dan ini memang menjadi ciri khas dari kelompok mereka. Jadi jangan terlalu mengglorifikasikan suku tertentu. Karena para bapak bangsa ini entah dari suku apapun, entah dari turunan manapun, ada yang dari Tionghoa, dari Jawa, dari Sunda, Batak, dan mungkin juga keturunan Arab. Ini sudah meleburkan diri sebagai bangsa Indonesia, termasuk A.R. Baswedan, kakek dari Indonesia tanah air peta pusaka abadi.
Jaya.